Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriliananda dari jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Yang saya sedang mengambil mata kuliah absorpsi dan penukar ion. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Absorpsi Logam Berat Pb dari limbah cair dengan absorben arang bambu aktif dengan penulis Triwidayatno, Teti Yuliawati, dan Agung Adi Susilo. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tentang Pb dan arang bambu. Logam berat Pb ini adalah logam berat yang mempunyai afinitas yang paling tinggi terhadap belerang dan menyerang ikatannya di dalam enzim. Sebagai logam berat, Pb digolongkan ke dalam bahan pencemar yang berbahaya. Limbah yang mengandung logam berat Pb ini dikategorikan sebagai limbah P3 karena bersifat karsinogenik dan tidak terbiodegradasi. Kemudian arang bambu. Arang bambu merupakan metode untuk mengolah limbah logam berat dengan absorpsi menggunakan absorben berupa arang bambu. Arang bambu adalah bahan yang baik untuk digunakan sebagai absorben karena mempunyai daya absorpsi yang bagus. Alasan dari pemilihan arang bambu ini yaitu yang pertama, arang bambu mempunyai pori-pori mikro yang spesial. Yang kedua yaitu mempunyai karakteristik biologi yang spesial, densitas yang tinggi dan struktur pori-pori yang baik. Yang terakhir yaitu luas permukaannya lebih besar daripada arang kayu, yaitu 300 meter per gram. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang absorpsi. Absorpsi merupakan suatu fenomena permukaan karena akumulasi suatu spesies pada batas permukaan padat cair. Absorpsi ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik. Ada dua tipe absorpsi. Yang pertama yaitu absorpsi fisis atau van der Waals. Yang kedua yaitu absorpsi kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi ini yaitu macam-macam absorben, macam-macam absorbat, konsentrasi masing-masing zat, luas permukaan, dan tekanan. Untuk proses absorpsi, yang pertama absorpsi kimia. Absorpsi kimia menghasilkan pembentukan lapisan monomolekular absorbat pada permukaan melalui gaya-gaya dari valensi sisa dari molekul-molekul pada permukaan. Kalau absorpsi fisika diakibatkan kondensasi molekuler dalam kapiler-kapiler dari padatan. Secara umum, unsur-unsur dengan berat molekul yang lebih besar akan lebih mudah diabsorpsi. Absorpsi kontinu. Dalam fixed bed atau unggun diam absorpsi, konsentrasi dari fasa fluida dan fasa padatan akan berubah terhadap waktu sesuai dengan posisinya pada unggun. Sedangkan absorpsi model Thomas merupakan absorpsi yang suatu proses yang kompleks, kinerjanya didukung oleh banyak variabel. Model Thomas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Solusi model Thomas yaitu salah satu model yang umum pada teori kinerja kolom distilasi. Berikut ada kurva terobosan. Kurva terobosan ini merupakan kurva yang menggambarkan suatu rentang kondisi terjadinya peningkatan drastis jumlah absorban yang terabsorpsi oleh absorben sebelum proses absorpsi mendekati keseimbangan absorpsi. Berikut ada gambar kurva terobosan. Metodologi dari penelitian ini yaitu yang pertama penyiapan arang bambu dan kedua penyerapan limbah logam berat, di mana di dalam penyerapan limbah logam berat ini dilakukan simulasi limbah Pb dan penyerapan. Hasil dari penelitian yaitu pada grafik hubungan waktu dengan konsentrasi PbOH2 terlihat bahwa semakin lama waktu penyerapan konsentrasi PbOH2 menurun sampai menit ke-10 dan menit berikutnya datanya naik. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan gerak arang bambu tanpa aktivasi kecil. Pembahasan dari penelitian itu tinggi packing mempengaruhi absorpsi. Hal ini dapat dilihat dari nilai K pada tinggi packing 10 cm diperoleh nilai K sebesar 0,008841, sedangkan pada tinggi packing 15 cm diperoleh nilai K sebesar 0,0099. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.